selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Selamat beribadah di rumah bersama dengan keluarga, adik-adik dan kakak yang ada di rumah. Nah adik-adik, apa kabarnya yang ada di rumah? Kakak berharap semua dalam kondisi yang sehat, menjaga kesehatan, tetap makan yang banyak, jangan lupa bergerak dan jangan lupa juga rajin membaca firman Tuhan dan berdoa. Kalau saat ini lagi jenuh dan malas, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa untuk tetap setia kepada Tuhan. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk memuji Tuhan. Semuanya sudah siap ya? Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Lagu bertambah-tambah. Yuk sama-sama yuk. Semuanya memuji dengan suara yang keras ya. Jangan lupa bergerak. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus. Sekali lagi, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Hey. Kasih Yesus bertambah-tambah dalam hidup kita, amin. Semuanya yang di rumah, adik-adik, kakak mengajak semuanya boleh teriakkan kasih Yesus bertambah. 1, 2, 3. Kasih Yesus dalamku bertambah. Sekali lagi, kasih Yesus dalamku bertambah. Yuk semuanya yang di rumah, kakak mengajak menyanyikan lagu When Jesus in My Family, Happy Happy Home. Semuanya bisa ya? Yuk sama-sama. Jangan lupa bergerak. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Adik-adik, kan ini lagunya mengawet Tuhan Yesus ketika di dalam rumahku senang-senanglah. Sekarang ada siapa nih di rumah? Ada papa, ada mama, ada oma, opa, adik kakak atau saudara, semuanya boleh diajak memuji Tuhan. Dan jangan lupa bersukacita. Yuk sama-sama.
When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy once again, sekali lagi. Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Oh my brother, oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Oh my sister, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Adik-adik, pujian ini mengingatkan kita bahwa kita tetap memuji Tuhan, tetap bersuka cita, tetap senang di dalam rumah. Ada siapapun di rumah diajak untuk tetap memuji Tuhan, tetap bersuka cita. Dan itu yang menjadi kekuatan kita bersama-sama. Kita memujikan sekali lagi ya, singing glory praise the Lord. Ajak kakak dan adiknya ya. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Oh my brother, oh my sister, oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Oh my sister, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Sekali lagi. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Semuanya teriakkan haleluya, haleluya. Singing glory, praise the Lord. Suara yang keras haleluyanya, haleluya. Singing glory, praise the Lord. Hey, haleluya. Oke adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa bahwa dalam setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Yang percaya bahwa Tuhan kita baik, kakak mengajak kita menyanyikan God is so good. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. God is so good. 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 God
berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mendengar dengan baik dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang Yesus harapanku. Apa adik-adik? Yesus harapanku. Nah, adik-adik, Yesus itu adalah harapan kita. Kita mau melihat firman Tuhan ya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Terdapat dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-43. Tapi adik-adik, kita tidak membaca semuanya. Nah, kakak akan membacakan ayat-ayat yang perlu kita baca dan yang perlu kita perhatikan. Nah, kita lihat Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Di sana firman Tuhan berkata, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anak perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan. Nah, adik-adik, dikatakan di sini ketika Yairus datang kepada Yesus, dia katakan, anakku sedang sakit. Nah, adik-adik, kan saat itu ada banyak tabib kan ya. Nah, tapi anaknya ini sudah sakit parah adik-adik, sudah sakit parah. Tetapi Yairus mendengar tentang Yesus sehingga dia berharap bahwa Yesus ini sanggup menyembuhkan anaknya. Akhirnya dia datang kepada Yesus dan dia katakan, anakku sedang sakit, katanya, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, harapan Yairus hanya kepada Yesus. Dia percaya. Tapi adik-adik, di saat dia sudah percaya dan harapannya hanya Yesus satu-satunya, ada hal yang menghalangi Yesus untuk cepat datang kepada anak Yairus. Karena tadi katanya bahwa anaknya hampir mati. Nah, kalau misalnya Yesus masih punya halangan yang lain, kalau misalnya terlambat menolong anaknya Yairus, anak Yairus pasti mati. Nah, kita lihat apa halangannya Yesus datang secepat mungkin ke tempat Yairus, yaitu ayat yang ke-25 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, adik-adik, ini halangan Yesus untuk cepat datang kepada anaknya Yairus tadi. Nah, pada saat itu ketika Yesus mau berjalan ke rumahnya si Yairus, datanglah si perempuan ini yang sudah 12 tahun pendarahan. Dikatakan dia sudah berbagai tabib yang menyembuhkannya, tapi ternyata nggak bisa nggak sembuh dia. Nah, sebelumnya dia sudah dengar tentang Yesus, tetapi pada saat itu Yesus ada di daerahnya mereka, sehingga dia datang kepada Yesus. Dia berharap saat dia itu katanya menjamah ujung jumbai jubah Yesus, dia akan sembuh. Itu harapannya si perempuan pendarahan, sehingga pada saat dia yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia, bahwa dia ketika dia menjamah ujung jumbai jubah Yesus, dia sembuh. Nah, ternyata adik-adik, kenyataan benar apa yang dia percayai. Dia menjamah ujung jubah Yesus, sehingga pada saat itu juga, seketika itu juga dia sembuh.
Nah, tapi setelah dia sembuh, apa yang terjadi? Yesus berkata begini, ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi adik-adik, ketika si perempuan pendarahan tadi yang sudah 12 tahun tadi menjamah ujung jubah Yesus, Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Nah, tetapi Yesus ingin tahu apakah nanti orang itu mau mengakui siapa yang menjamah Yesus atau tidak. Nah, karena dikatakan Yesus tadi ayat yang ke-30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, adik-adik, begitu banyak orang yang sudah menjamah Yesus. Tapi kenapa Yesus bertanya seperti itu? Karena dikatakan ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya Yesus katanya. Yaitu kesembuhan yang sudah diterima oleh perempuan pendarahan tadi. Pada saat Yesus bertanya siapa, dan dia jujur, dia menjawab, aku Tuhan yang sudah menjamah engkau. Dia ceritakanlah bagaimana imannya, harapannya kepada Yesus sehingga dia sampai sembuh. Nah, setelah itu Yesus mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, adik-adik, salah satu yang perlu kita pelajari dari perempuan pendarahan itu adalah imannya, dan dia tetap berharap kepada Yesus. Imannya kepada Yesus, harapannya kepada Yesus, maka dia menerima mujizat dari Yesus. Nah, setelah halangan Yesus datang ke rumah Yairus tadi, apa yang terjadi? Benar adik-adik, ternyata karena sudah terlambat Yesus datang, ternyata anaknya Yairus meninggal. Nah, tetapi di dalam kejadian saat itu, walaupun Yesus terlambat saat itu datang ke rumah Yairus, tetapi Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong setiap orang yang bersuruh kepadanya. Kenapa? Kita mau lihat bahwa dalam keadaan seperti itulah Yairus melihat bahwa mujizat Yesus, bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit dan yang sanggup membangkitkan orang yang telah mati. Dan dia melihat dan dia merasakan bahwa kuasa Yesus itu adalah kuasa yang sangat luar biasa. Nah, ayat yang ke-35 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anakku, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah adik-adik, ketika manusia berpikir bahwa Yesus terlambat untuk menolong hidupnya, pada saat itu juga
di dalam penglihatan Yesus bahwa Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong setiap anak-anaknya yang berseru kepadanya. Asalkan yakin dan percaya dan imannya teguh di dalam Tuhan, maka Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup orang-orang yang berseru kepadanya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar dari Yairus bahwa Yairus tetap percaya kepada Yesus sekalipun anaknya hampir mati, dan sekalipun setelah dia mendengarkan anaknya sudah mati, Tuhan Yesus tetap meyakinkan dia, percaya saja. Tuhan Yesus tetap menyuruh dia percaya saja. Begitu juga dengan perempuan pendarahan tadi, ketika dia percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan dia, maka dia sembuh. Dan yang ketiga, kita melihat dari orang banyak yang menertawakan ketika Yesus mengatakan bahwa anak itu tidak mati tetapi tidur. Banyak orang yang katanya menertawakan dia. Tetapi pada saat itu juga Yesus melakukan mukjizatnya bahwa anak yang sudah meninggal tadi bangkit kembali. Nah, apa yang perlu kita pelajari adik-adik di dalam keadaan kita yang saat ini? Mungkin ada keluarga kita yang sedang sakit, atau mungkin adik-adik sedang bergumul dalam sesuatu hal yang sangat adik-adik inginkan dalam hidupnya. Adik-adik percaya saja sama Tuhan, tetap percaya, pegang teguh apa yang Tuhan katakan. Asal kamu tetap percaya, percaya saja, jangan takut. Maka ketika kita tetap teguh dan percaya kepada Yesus, mukjizat itu pasti akan terjadi. Amin adik-adik. Nah, mulai dari saat ini, mari kita mau tetap percaya teguh kepada Tuhan dan tidak usah takut apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mau penyakit apapun, mau pergumulan apapun yang saat ini adik-adik doakan, apapun yang adik-adik harapkan, ingat, hanya Yesus satu-satunya harapan kita. Hanya Dia yang sanggup untuk menjawab setiap doa-doanya kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita dan menguatkan kita bahwa hanya Yesus satu-satunya harapan kita. Dan demikianlah firman Tuhan ya saat pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan pegangan kita untuk sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dan saat ini setiap doa-doa kami, harapan kami, cita-cita kami, semuanya kami percaya hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga mau tetap percaya kepada Yesus Kristus. Mulai dari saat ini ya Tuhan, dan sampai akhir hidup kami mau tetap membuat Yesus satu-satunya harapan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.